Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Ndoro Kanjeng. Dan saat ini saya berada di sebuah jalan. Ini jalan yang mulus, jalan yang menghubungkan Karangantu, Pelelangan Ikan dengan Kampung Dermayon atau Vihara Avale Kustawar. Ada vihara di sana. Dan di sebelah saya ini, teman-teman, ini ada Kerkhof, ya, Kerkhof. Ini di dalam pagar, dan saya berada di luar pagar ini. Kerkhof, apa itu Kerkhof? Kerkhof itu kalau dilihat dari arti kamusnya halaman gereja. Kok halaman gereja? Iya. Tradisi Belanda zaman dulu itu kalau ada keluarga yang meninggal, dia akan memakamkannya di sekitaran gereja, sehingga disebutnya Kerkhof, halaman gereja. Tapi dalam perkembangannya, halaman gereja ini kemudian menjadi pemakaman, ya. Sehingga di mana-mana ini ada pemakaman Belanda itu disebut Kerkhof. Dan di Indonesia ini, di wilayah-wilayah yang pernah diduduki atau dikuasai Belanda pasti ada Kerkhof. Di Jogja, di Magelang, di Semarang itu ada Kerkhof, dan di Banten ini juga ada Kerkhof. Ini situs di Banten lama, ya. Nah, seperti apa Kerkhof? Saya akan mencoba masuk untuk melihat secara jelas. Tapi ini pagar, siapa tahu saya bisa masuk lewat celah-celah ini, ya. Coba 1, 2, 3. Nah, itulah teman-teman Kerkhof. Lokasi Kerkhof dilihat dari atas. Saya arahkan kamera ke Kerkhof ini dari tembok Spelwijk, dari tembok benteng, karena lokasi Kerkhof memang persis berada di belakang benteng Spelwijk. Teman-teman, saya sudah berada di lokasi Kerkhof. Apa sih Kerkhof itu? Kerkhof itu bahasa Belanda. Kerkhof yang artinya adalah makam Belanda, yang letaknya persis berada di belakang benteng Spelwijk. Di sini ada Kerkhof atau makam orang-orang Belanda yang meninggal semasa VOC berkuasa di Banten. Ini Kerkhof juga sekaligus sebagai bukti, sebagai pertanda bahwa VOC pernah menancapkan pengaruhnya di wilayah Banten. Memang Banten pada masa itu begitu seksi, dengan bandar dan komoditasnya berupa lada. Akibatnya Banten menjadi rebutan dari banyak pedagang, pedagang Portugis, pedagang Inggris, pedagang Belanda. Tapi yang lebih memahami karakter Indonesia, Banten khususnya, mungkin Belanda, sehingga Belanda lah yang kemudian berhasil menancapkan kekuasaannya di wilayah Banten. Yang pada akhirnya VOC berhasil melakukan PDKT bahasanya, ya, pendekatan kepada Sultan Haji yang merupakan putra mahkota dari Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Haji ini adalah putra Sultan Banten pada saat itu, di mana ketika Sultan Ageng Tirtayasa mangkat atau lengser, tahta akan diserahkan kepada Sultan Haji. Tapi nampaknya Sultan Haji tidak sabar menunggu waktu. Sultan Haji nampaknya tidak sabar menunggu lama, sehingga atas bantuan tentara VOC, Sultan Haji kemudian merebut kekuasaan dari ayahandanya Sultan Ageng Tirtayasa. Kerkhof ini berada di Kampung Pamarican, Kasemen, Kota Serang. Dan di sini bersemayam Komandan VOC Hugo Pieter Faure.
yang dikenal dengan Komandan Muda VOC, Hugo Peter Faure, yang meninggal pada 5 September 1763. Saya belum lahir kayaknya pada waktu itu. Itu yang paling tinggi Krakownya, dengan bangunan persegi, di atasnya ada kubah setengah lingkaran. Itu adalah makam dari Hugo Peter Faure, Komandan Muda atau Panglima Muda VOC, yang meninggal 5 September 1763. Dan teman-teman, Krakow ini pada saat ini berada di bawah Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten. Selain Panglima Muda VOC, dimakamkan juga di sini pegawai pajak, yaitu Jacob Witt, yang meninggal pada 9 Maret 1769. Kemudian istri dari Letnan John Van Dorn, Katharina Maria Van Dorn, yang meninggal 8 Desember 1769. Kemudian juga istri dari Thomas Schippers, pegawai pajak dan pembelian, yaitu Maria Susana Anser, ya, yang meninggal pada 6 Juli 1743. Cerita ini tidak ngarang teman-teman, tapi ini bersumber dari tulisan Freli Rahmawati yang pernah ditulis di Kabar Banten tahun 2021. Kita akan lihat teman-teman satu persatu Krakownya. Krakow ini terdiri dari dua. Yang satu bangunan Krakownya, bangunan makamnya itu menjulang ke atas. Ada yang berbentuk kerucut di atasnya, ada yang berbentuk kubah setengah lingkaran di atasnya. Ini adalah makam pejabat. Sedangkan makam-makam biasa tidak jauh beda dengan makam orang Indonesia. Hanya di sini ada tanda salib karena mereka Kristen, ya. Ini ada kurang lebih 30 makam. Ini adalah Krakow riwayatmu dulu. Bagaimana Krakow riwayatmu kini? Krakow kini merana di bawah naungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten. Tapi kayaknya orang Balai Cagar Budayanya kadang-kadang lupa bersihin rumputnya udah tinggi-tinggi. Dan ada cerita mistis teman-teman dari masyarakat sekitar. Apa cerita mistisnya? Di seberang Krakow itu ada jalan, ya. Itu jalan yang menghubungkan Pantai Karangantu yang dulu merupakan pelabuhan atau bandar dagang ke Vihara Spelwijk, melewati samping Krakow. Menurut masyarakat sekitar, di jalan itu kalau malam suka ada orang nyebrang berupa noni-noni Belanda, masih muda, cantik konon katanya, pakai gaun putih. Gaunnya gaun orang-orang Belanda pada masa itu, ya, dari atas sampai ke bawah nyentuh tanah gaunnya. Kemudian pakai topi lebar berhiaskan pita pink dan menjinjing keranjang. Tapi saya belum pernah ketemu. Kalau ketemu mungkin saya akan sapa, saya akan lihat apa isi keranjangnya. Karena kalau dari arah sana itu pelelangan ikan, kemungkinan habis belanja ikan, jadi isinya kemungkinan ikan tongkol, ikan bawal, atau mungkin teri. Itu saja barangkali explore Krakow kali ini teman-teman. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.